tiket istrinya hanya one way ticket. Halo guys, balik lagi bersama gua Aldi di channel Aka Taki. Di video kali ini kita akan membaca cerita-cerita horor yang ada di Instagram atau yang biasa kita kenal sebagai creepypasta. Dimana creepypasta itu adalah sebuah cerita horor yang memiliki makna tersembunyi di dalam cerita tersebut. Tapi di sini kita tidak akan hanya sekedar membaca ceritanya, tapi kita juga akan menebak apa makna dari cerita yang kita baca itu. Nah, semakin bagus cerita yang kita baca, biasanya tingkat kesulitan dalam menebak maknanya itu juga akan semakin sulit. Oleh karena itu, di video kali ini kita akan coba baca-baca cerita horor yang ada di Instagram yang muncul di beranda gua aja. Tapi sebelum kita memulainya, seperti biasa, silahkan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya juga, supaya kalian gak ketinggalan updatean terbaru ataupun video-video terbaru dari channel Kalaki. Kalau udah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai dari cerita yang pertama. Koleksi. Lihat koleksi di lemariku. Kecil dan mengemaskan. Ya, aku tidak suka jari orang dewasa. Terlalu besar. Oke, ini maksudnya dengan judul koleksi. Ini udah ketebak sih. Ini maksudnya adalah dia mengoleksi jari anak kecil. Background di belakang ini juga ngasih clue ini. Dari telapak tangan dengan judul koleksi juga bikin ceritanya ini terlalu gampang untuk ditebak ya. Kok kata besarnya ambigu sih? Ya emang ambigu tapi menurutku yang bikin ambigu bukan kata besarnya, tapi kata orang dewasanya. Jadi orang dewasa di situ adalah clue menurut gue. Nah, menurut kalian sendiri gimana? Apakah kalian punya penjelasan lain? Silahkan tulis di kolom komentar. Keluarga baru. 2 jam yang lalu adalah waktu di mana aku benar-benar tersiksa, sampai wajah keriputku sudah tak berbentuk lagi. Sekarang aku sedang bersuka cita disambut keluarga baruku yang sibuk membelai wajah mungilku. Ya, kalau menurut gue di sini ya, keluarga baru. Mungkin si sosok akunya ini, dia tersiksa, maksudnya tersiksa di suatu tempat atau mengalami suatu pengalaman yang sampai pengalaman tersebut membuat dia terlahir kembali menjadi anak bayi. Dia boneka tua. Menurut gue ya masuk juga sih kalau dia disebut boneka tua. Tapi di sini kan dia bilang dia benar-benar tersiksa. Mungkin dia ini maksudnya dia tadi sebelumnya berada di neraka, tersiksa di neraka, dan mungkin Tuhan memberikan dia kesempatan yang kedua untuk menjalani hidupnya. Makanya dia terlahir kembali menjadi seorang anak bayi. Kalau kalian sendiri, menurut kalian gimana? Apakah yang ada di pikiran kalian sama dengan ada di pikiran gue? Silahkan tulis di kolom komentar. Teman sekamarku punya kebiasaan buruk, bermain game dengan temannya hingga tengah malam, berteriak-teriak dengan suara keras sehingga aku tidak tidur nyenyak selama seminggu belakangan. Malam ini pun seperti biasanya ia masih berteriak bahkan setelah seluruh tubuhnya terkubur di dalam tanah. Oke, kalau menurut gue ini mungkin dia punya teman sekamar yang kebiasaannya itu selalu berteriak-teriak di tengah malam sehingga si akunya ini nggak bisa tidur dengan nyenyak. Mungkin karena hal tersebut membuat dia mungkin kesal dan ngebunuh temannya dan menguburnya di tanah. Dan setelah dia menguburnya di tanah, ternyata temannya ini masih belum dijam dan masih berteriak-teriak. Dan kalau menurut gua, berteriak-teriak di sini mungkin maksudnya adalah dia berteriak-teriak karena disiksa di alam kubur.
Itu menurut gue. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Apakah sependapat dengan gue? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Aku memiliki sepupu yang memiliki penyakit susah tidur pada saat malam hari. Suatu hari dia menginap di rumahku, dan ya, pada malam hari dia mendatangiku dan berkata tidak bisa tidur. Setelah beberapa waktu, aku berhasil membuatnya tertidur. Keesokan paginya, aku menuju kamarnya dan membangunkannya, namun anehnya, dia tak kunjung membuka matanya padahal jelas-jelas dia berkata saya sudah bangun. Oke, bentar. Gue coba baca lagi. Aku memiliki sepupu yang memiliki penyakit yang susah tidur pada saat malam hari. Suatu hari dia menginap di rumahku, dan ya, pada malam hari dia mendatangiku dan berkata tidak bisa tidur. Selang beberapa waktu, aku berhasil membuatnya tertidur. Keesokan paginya, aku menuju kamarnya dan membangunkannya. Namun anehnya, dia tak kunjung membuka matanya padahal jelas-jelas dia berkata saya sudah bangun. Oke, mungkin di sini maksudnya yang bisa gue tangkap ya, maknanya itu dia ini punya sepupu. Dan sepupunya ini nggak bisa tidur, punya penyakit semacam itulah yang buat dia nggak bisa tidur. Akhirnya entah dengan cara apa si aku ini berhasil membuat sepupunya itu tertidur. Nah, keesokan paginya dia membangunkan sepupunya itu, tapi sepupunya nggak kunjung membuka mata, tapi dia bilang dia sudah bangun. Mungkin maksudnya di sini dia berhasil membuat sepupunya itu tertidur dengan cara ngelukai matanya. Itu kalau menurut gue ya, yang ngelukai matanya, dan keesokan paginya dia ngebangunin sepupunya ini, tapi sepupunya ini udah bangun, tapi dia nggak bisa membuka matanya karena matanya udah dilukai kan oleh si aku ini. Jawaban, aku lupa bahwa aku meneteskan lem ke matanya. Nah, itu kan, itu menurut itu hampir sama dengan jawaban gue. Kalau si aku ini itu melukai mata si sepupunya ini pada malam hari, itu membuat dia jadi bisa tidur. Malam hari ia mendatangiku. Keesokan paginya aku ke kamarnya. Aneh juga ya, bener sih. Malam hari ia mendatangiku. Keesokan paginya aku ke kamarnya. Jadi maksudnya gimana tuh? Apakah di malam hari ketika sepupunya ke kamarnya, terus sepupunya ini balik lagi ke kamarnya? Gitu kali ya. Ya gimana menurut kalian? Mungkin kalian punya penjelasan lain, punya tangkapan dari logika kalian sendiri. Silahkan tulis di kolom komentar. Kemarin ibuku meninggal, dan saat di pemakaman ada seorang pria yang sangat tampan. Aku jatuh hati padanya, begitu pula kakakku. Aku pun akhirnya membunuh kakakku karena aku berharap di pemakaman kakakku ini dia akan datang lagi. Oke, ini maksudnya udah jelas banget nih. Gak ada makna tersembunyi yang ingin ditutup-tutupi gitu. Dan jelas-jelas dia ingin membunuh kakaknya biar si pria tampan ini datang lagi. Nah, sebenarnya cerita ini gue udah pernah sempat membaca sih. Cuma dengan model yang lain gitu, dengan unsur riddle yang lebih dalam dan lebih tertutup gitu, nggak secara gamblang seperti ini. Tapi ini oke sih menurut gue. Oke, next. Sebuah keluarga tinggal di sebuah rumah di pinggiran kota. Mereka menjalani kehidupannya dengan sangat bahagia. Sampai suatu ketika ada perampok yang mendatangi mereka dan membunuh mereka semua. 5 tahun berlalu, rumah itu sudah tidak berpenghuni. Aska dan teman-temannya sering bermain di rumah itu. Suatu ketika Aska menyapa mereka dan mereka pun tidak ingin kembali lagi ke rumah itu. Oke, yang gue tangkap ya di sini ada sebuah keluarga yang tinggal di sebuah rumah, terus menjalani kehidupan, terus mereka dirampok dan dibunuh. Semuanya dibunuh. Lalu 5 tahun kemudian, Aska dan teman-temannya datang ke rumah itu untuk bermain. Nah, ternyata Aska ini menyapa mereka. Maksudnya mereka di sini tuh mungkin arwah dari keluarga yang dibunuh ini. Mereka pun tidak ingin kembali lagi ke rumah itu. Maksud dari mereka ini siapa nih? Gue agak sedikit bingung. Apakah yang dimaksud mereka ini adalah arwah keluarga yang dibunuh itu, atau mereka ini adalah Aska dan teman-temannya? Mungkin yang dimaksud adalah Aska dan temannya. Jadi Aska ini begitu udah nyapa arwah dari keluarga yang dibunuh ini, Aska dan teman-temannya nggak mau lagi bermain ke rumah itu. Mungkin itu kali ya. Kalau kalian punya jawaban sendiri, silahkan tulis kolom komentar. Next. Mendarat.
Akhirnya setelah sekian lama, misi pendaratan roket Apollo XXX telah berhasil. Semua tim dan kru senang juga bahagia. Seluruh warga bumi pun menyoraki kami. Tiba-tiba jendela kaca roket diketuk, dan kami hanya bisa terdiam. Maksudnya, akhirnya setelah sekian lama misi pendaratan roket Apollo XXX telah berhasil. Semua tim dan kru senang, juga bahagia. Seluruh warga bumi pun menyoraki kami. Tiba-tiba jendela kaca roket diketuk, dan kami hanya bisa terdiam. Mungkin maksudnya di sini, ini kan dia kegiatannya lagi pendaratan roket ya. Dan begitu sampai di bumi, begitu berhasil, mereka disoraki dan tiba-tiba kaca dari roket mereka itu diketuk. Siapa yang ngetuk ya? Apa mungkin salah satu orang yang menyoraki mereka? Atau gimana nih? Gue nggak tahu apakah karena ini misteri atau maknanya sulit untuk ditebak, atau memang mungkin ceritanya sedikit agak bingung ya. Karena kalau dia maksudnya adalah roketnya masih di luar angkasa, masuk akal, dapat gitu seremnya. Karena kalau di luar angkasa tiba-tiba kaca roket kita diketuk dari luar kan aneh ya. Siapa juga yang dari luar masih di luar angkasa masih bisa mengetuk kaca gitu. Dan tebakan gue mungkin yang ngetuk kaca adalah kalau nggak alien atau mungkin mayat dari astronot sebelumnya yang tewas saat menjalankan misi di luar angkasa. Itu menurut gue. Dan itu kalau memang situasinya dia lagi menjalani misi di luar angkasa. Tapi kan ini ceritanya dia bilang dia melakukan pendaratan roket. Pendaratan roket berarti kan apalagi dia berhasil berarti udah sampai gitu, udah sampai di bumi. Apalagi ada orang-orang yang menyoraki. Aneh sih menurut gue. Kalau kalian sendiri gimana? Apakah kalian punya penjelasan lain? Silahkan tulis kolom komentar. Hanya suaminya yang kembali. Sepasang suami istri melakukan perjalanan dengan mendaki gunung. Tetapi hanya sang suami yang kembali dari liburan dan mengatakan bahwa istrinya terpeleset saat mendaki dan meninggal. Saat diselidiki, sheriff setempat menangkapnya dengan mengatakan, "Agen travel Anda menelpon. Katanya Anda membunuh istri Anda." Pria itu tidak memberitahu siapapun tentang perjalanan itu. Lalu bagaimana agen travel itu begitu yakin bahwa itu adalah pembunuhan? Dari mana ya travelnya tak? Kalau pria ini tuh nggak ngasih tahu ke siapapun tentang perjalanan itu, tapi travelnya tahu kalau dia membunuh istrinya. Apa mungkin yang membunuh istrinya itu adalah travelnya kali ya? Tapi kalau travelnya yang membunuh, pasti suaminya tahu dong. Pasti suaminya laporin kalau yang membunuh istrinya adalah travel, pihak agen travelnya. Tiket istrinya hanya one way ticket. Iya, bisa juga ya dari sana dia taunya ya. Dari pemesanan tiketnya itu. Istrinya nggak ada tiket pulang, cuma di booking satu sebelum pendakian. Iya bener. Berarti dari pemesanan tiket itu pihak agen travelnya tahu kalau yang membunuh istrinya adalah si suaminya ini dari pemesanan tiket itu. Gila. Gimana komentar kalian dari cerita ini? Apakah ini sudah cukup sangat-sangat creepy, sudah cukup riddle atau gimana? Tulis di kolom komentar. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita-cerita yang baru saja kita bacakan? Apakah cukup membuat kalian begitu takut atau sedikit terkejut dengan makna dari cita-cita tadi? Silahkan tulis kolom komentar. Kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, silahkan request. Kita akan bacain lagi cita-cita creepypasta selanjutnya yang tentunya akan lebih lebih menyeramkan. Mudah-mudahan. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share tentunya ke sosial media kalian, ke teman-teman kalian. Ajak teman-teman kalian untuk sama-sama mecahin makna dari cita-cita tadi, dan pastinya jangan spoiler. Dan yang pastinya adalah jangan lupa untuk subscribe channel Laki, subscribe, klik tombol subscribe di bawah, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan updatean terbaru ataupun video terbaru dari channel Laki. And don't forget to follow all my other media social account untuk mendapatkan informasi terbaru seputar channel Laki. Terakhir gue Aldi, terima kasih dan good luck.